Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kelasi Risti. Kali ini kita ada di playlist baru, yaitu playlist Piotah, yang nantinya akan berisi bagaimana kita mencoba untuk bermain-main dengan IoT menggunakan bot sederhana, yaitu NodeMCU. Tetapi sebelum kita memulainya, lebih baik, kita mengenal terlebih dahulu tentang komunikasi data dalam IoT. Jadi sebenarnya komunikasi data dalam IoT itu apa sih? Kalau kita lihat pengertiannya dari komunikasi data itu secara sederhana, proses pengiriman sekaligus penerimaan suatu data dan informasi melalui dua atau lebih perangkat. Nah, jadi ada, pertukaran informasi antara beberapa perangkat ya, minimal ada 2. Nah, kemudian, dalam proses pertukaran informasi itu pasti akan melibatkan beberapa komponen, ya. Jadi jika kapan sih terjadinya suatu pertukaran data atau komunikasi data ini? Ketika ada 4 hal ini, ya. Jadi yang pertama ada sumber data, ya. Sumber data itu berarti harus jelas, jadi datanya berasal dari mana, ya. Kemudian setelah ada datanya juga harus ada transmitternya, ya. Jadi transmitter ini adalah proses, untuk mengolah informasi ya atau data sebelum dikirimkan melalui media, media untuk mengirim informasinya. Jadi, informasi atau datanya kita olah dulu. Kita proses biasanya, kalau secara teknis itu kayak di-split-split ya. Jadi informasi misalkan ada data atau informasi sebesar 1 mega, maka akan di-split-split menjadi, baris-baris bit ya. Nah, kemudian setelah data itu kita proses atau kita split-split, nah kemudian baru kita kirimkan, nah melalui apa, melalui media pengiriman atau sistem transmisi. Nah, di sini terjadi, suatu kegiatan untuk mengirimkan data, ya sekaligus informasi ke sumber penerima. Nah, jadi datanya sudah terkirim atau belum, sudah diterima atau belum, itu kita informasikan juga sekaligus ke penerima. Kemudian yang terakhir di sini harus ada penerima, ya. Harus ada yang menerima atau receiver-nya, ya. Perangkat yang dimiliki oleh penerima data atau informasi. Nah, sebenarnya, eee, dalam pengiriman data atau informasi itu tidak semerta-merta ya. Di sini dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada penerima sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung ya, karena harus perlu diubah ke bentuk sedia kala. Data terlebih dahulu diproses ulang sama seperti pada kinerja transmitter. Setelah data dikembalikan ke bentuk awalnya seperti sebelum dikirimkan pada tahap awal, barulah data utuh bisa diterima dalam bentuk teks misalkan. Nah, jadi ibaratnya, eee, misalkan kita memiliki suatu data, oke, jadi ibaratnya jika kita memiliki, katakanlah kita memiliki suatu data ya, seperti ini ya, kita gambarkan seperti ini. Nah, maka, sebelum diproses dikirim ya, itu biasanya, itu kita split-split dulu ya. Ini bahasa singkatnya seperti ini ya, bahasa teknisnya di komunikasi data itu biasanya ada di materi, jaringan komputer. Jadi kita split-split dulu ya, menjadi, kotak-kotak kecil. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, dari kotak-kotak kecil ini baru kita kirim. Ya, kita kirim satu persatu. Ini kalau ini sudah cek, oke, informasikan ke source-nya, ke sumbernya. Oh, yang paket pertama sudah terkirim ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan, oke, paket kedua kirim ya. Sudah gimana statusnya, sudah terkirim atau belum? Oh, sudah.
kemudian, oh paket ketiga dikirim ya, ternyata paket ketiga itu ada delay ya, ada delay ya. Dia nggak terkirim, kasih status ke sini. Karena ada delay, oh dia diulangin lagi, kirim lagi gitu. Sampai di sini ada konfirmasi bahwa paket sudah terkirim. Kemudian diikuti pula dengan paket berikutnya kirim dan seterusnya. Nah, setelah semua paket ini terkirim, ya, baru si sini biasanya di si penerima ini dia kan ada ini ya, dia dapat misalkan ini ada paket satu, satu, 2, 3, 4 gitu ya. Kita punya misalkan ada katakanlah oke 10 paket aja ya, 10 paket. Kita punya 10 paket. Nah, berarti ada 10 kotak nih ya, satu 2 3. Jadi ibaratnya itu, yang awal-awalnya kotaknya masih berantakan ya. Jadi belum apa ya, belum tertata atau belum terurut. Misalkan ada satu di sini, ada 2 di sini, ada 3 di sini, ada 4 di sini, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas ya. Jadi ada 10 kotak atau 10 paket. Nah, setelah si paket ini kan udah masuk semua. Nah, ini tidak langsung dibaca, teman-teman. Jadi diurutkan dulu ya. Gampangannya kita urutkan dulu. Oke, diurutkan dulu paket yang pertama mana, paket kedua mana, diurutkan dulu. Jadi di sini diurutkan dulu ya, dan seterusnya. Jadi diurutkan dulu paket pertama, paket kedua, paket ketiga, paket keempat, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah diurutkan kemudian di-join-kan kembali, apa ya, di-combine kembali ya, menjadi satu pesan utuh atau satu informasi utuh yang seperti tadi di awal sebelum di-split-split. Nah, jadi, logika dasarnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, kalau kita mau ngirimkan data antar perangkat ya, itu sebenarnya nggak langsung misalkan suatu teks chat atau teks WhatsApp gitu ya, itu nggak langsung satu pesan, langsung terkirim semua itu sebenarnya enggak ya, tapi secara teknisnya ini datanya kayak di-split-split dulu ya, setelah di-split-split dulu kemudian dikirimkan, kemudian setelah diterima oleh penerima baru diurutkan, diproses kembali, kemudian digabungkan satu lagi menjadi satu, kemudian digabungkan lagi menjadi satu, kesatuan data atau informasi. Nah, berikutnya standar komunikasi data. Kalau kita berbicara tentang komunikasi data, kita harus mengetahui standarnya ya, minimal standar yang, sering kita jumpai. Nah, teman-teman kalau pas di mata kuliah atau di teori atau di apa ya, materi tentang, jaringan komputer ya. Ya, teman-teman mengenal jaringan komputer, pasti teman-teman, mengenal istilah OSI layer ya. Jadi di sini ada OSI layer. Nah, jadi di sini ada OSI-nya. Di sini ada OSI layer itu ada 7 ya. Yang pertama di sini kita ada layer yang paling bawah itu ada fisikal ya. Jadi, lebih kayak hardware-nya, kemudian ada data link-nya ya. Nah, ini data link-nya. Biasanya ini ya Ethernet-nya, kemudian ada network. Network itu terkait dengan IP ya, baik versi 4 atau 4 atau 6 ya. Kemudian ada transport-nya, ada session-nya, kemudian ada presentation dan application. Ini, OSI layer ya. Tetapi kalau kita di komunikasi data, kita nggak akan bahas bukan ya, kalau kita di IoT kita nggak akan bahas ininya secara mendetil, ya. Nah, kita cukup minimal fokusnya ke TCP/IP-nya, ya. Jadi kita cukup, fokus ke TCP/IP ya. Di sini sudah ada bagan tentang pembagian kalau di OSI layer ini, di yang masuk ke TCP/IP itu bagian yang mana saja dan apa yang dia tangani ya. Nah, kita langsung fokus ke TCP/IP-nya. Jadi kalau kita berbicara tentang TCP/IP, kita pasti sudah tahu
sekarang sudah ada 2 versi ya, 2 versi IP ya. Yang pertama itu ada versi IP versi 4 ya, IPv4. Ini adalah IP address yang sudah ada sejak, pertama mungkin kita mengenal internet ya, dan sudah, digunakan baik secara komersial ya, secara luas. Kemudian karakternya dari IP versi 4 ini, dia panjangnya bisa mencapai 32 bit ya, 32 bit. Kemudian dari IP versi 4 ini dia bisa, menjangkau atau, dia, memiliki kapasitas ya. Jadi dia bisa digunakan sekitar 4.294.000.000 sekian ini ya, sekian host ya. Jadi sekian, host. Nah, contoh IP versi 4 seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin kalau kita, pernah bermain-main setting modem yaitu atau setting access point wireless itu ya, itu ada 192.168.1.3. Jadi ada 4 ya, ada 4 angka ya, yang dipisahkan dengan tanda titik. Kemudian untuk versi yang kedua di sini ada IP versi 6 ya. IP address ini belum digunakan secara luas karena memang tergolong baru ya. Kenapa sih kok muncul IP versi 6? Ya, karena kita ketahui, sekarang kan jumlah perangkat keras ya yang terhubung ke internet itu kan semakin banyak. Nah, sehingga di IP versi 4 ini semakin lama semakin terbatas nih ya. Makanya kita membutuhkan IP versi baru yaitu IP versi 6. Kemudian di sini untuk panjang IP-nya itu bisa mencapai 128 bit. Jadi, sekitar 4 kali lipatnya ini ya, 4 kalinya ya. Sekitar 4 kalinya ini ya. Kemudian untuk format untuk, bukan ya, untuk, dia bisa mencakup berapa host sih ya. Nah, sekian host ya. Jadi ini ada 340.282 ini bukan IP ya. Ini sekian host. Kalau ini katakanlah kalau di sini triliun ya. Jadi ada 431 triliun, ini masih triliun dari triliunnya itu ada 1, 2, 3 ini ya, ada sekian ya, nggak tahu saya, menyebutnya atasnya triliun itu apa. Sekian triliun 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 host ya. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman dari, banyaknya space, host yang dimiliki si IP versi 6 ini ya, insya Allah ya, insya Allah kita akan memiliki stok, IP yang akan digunakan untuk host-host ini ya. Nah, contoh dari IP versi 4 seperti ini teman-teman ya. Jadi 2001, jadi nggak lagi pakai, kalau di sini di IP versi 4 itu kan pakai ini ya, pakai titik ya. Kalau di versi 6 itu pakai titik 2 ya. Jadi ada gabungan antara angka dan huruf ini, ada 2001, CDBA, kemudian 00 dan seterusnya sampai ini ya. Jadi di sini kalau kita amati di sini ada 6 kombinasi ya, 1, 2, 3, 4, lebih ya, 5, 6 ya, 7, 8, ada 8 kombinasi. Kalau yang di sini kan cuman ada 4. Jadi dari IP ini, yang panjang ini ya sebenarnya bisa disingkat ya, karena yang 00 ini tidak perlu diketik ulang ya, tidak perlu ditulis, maka bisa disingkat seperti ini. Baik, itu tadi, adalah versi-versi dari IP ya. Nah, berikutnya adalah, kita juga harus mengenal tentang kelas-kelas IP ya, minimal kelas IP dari yang versi 4. Jadi sebenarnya ada 5 kelas IP ya. Jadi mulai dari kelas A sampai B, A sampai E ya.
Ini adalah rentang IP-nya. Jadi kalau, teman-teman mungkin ada komputer atau server yang di internet IP-nya berapa, itu teman-teman bisa ngelihat dari ini ya, range-nya ya. Dia masuk ke kelas A, B, C, atau D, ya. Kalau IP-nya mulai dari 1 ya, kemudian 001 sampai 126 sekian sekian, oh berarti dia masuk di kelas A. Kalau di IP-nya 128 sampai 191 sekian, itu berarti di kelas B. Nah, yang sering kita jumpai kan yang kelas C ini ya, karena yang di lokal di Indonesia ya ini ya. Kemudian ada kelas D dan kelas E. Jadi dari sini aja udah banyak ya. Oke, berikutnya adalah kalau di IoT bagaimana protokol komunikasinya? Nah, kalau di dalam IoT protokol komunikasi itu kita biasanya menggunakan bermacam-macam teknologi. Jadi teknologi yang mungkin beberapa sudah kita kenal ya. Jadi yang pertama kita biasanya juga menggunakan Bluetooth ya, kemudian ada WiFi ya, kemudian ada Zigbee. Nah, Zigbee ini adalah suatu apa ya, gelombang elektromagnetik yang dirancang khusus untuk industri. Dia memiliki frekuensi 2,4 GHz. Tapi jarang kita gunakan si Zigbee ini karena memang skalanya skala industri besar ya. Jadi kalau ini artinya harus ada izinnya ya. Kemudian yang paling lumayan baru juga ada NFC ya, Near Field Communication. Biasanya, di ponsel-ponsel sekarang sudah ada NFC-nya. Nah, kemudian ada yang baru lagi, yang lebih baru ya, dan cukup membantu itu adalah LoRaWAN ya, atau Long Range Wide Area Network. Jadi ini LoRaWAN ini ibaratnya seperti WiFi ya. Jadi kalau si WiFi ini kan, dia mungkin dia jangkauannya sekitar 20 ya, 20 sorry saya ganti merah. Ya sekitar mungkin 20 atau mungkin bahkan 50 meter ya, atau maksimal 100 meter. Tapi kalau kita, menggunakan LoRaWAN ya, itu ibaratnya kita seperti punya WiFi itu bahkan jarak 1 kilo ya, 1 kilometer itu dia bisa nyampe sinyalnya. Bahkan kalau yang paling bagus itu saya pernah ngelihat di salah satu di videonya di YouTube itu, di resminya ya, di channel resminya LoRaWAN itu bisa sampai, 7 5 atau 7 kilometer ya, saya lupa. Sekitar 5 atau 7 kilometer. Ya, ini cukup, membantu ya mungkin untuk, daerah-daerah terpencil seperti mungkin kita, mmm, ingin memonitoring kondisi hutan ya kan, nggak mungkin di hutan ini kita pasang internet WiFi ya, kita pasang modem tuh kan nggak mungkin ya. Jalan satu-satunya kita bisa menggunakan si LoRaWAN ya. Jadi si sensornya itu ada kita kasih LoRaWAN ya, kasih LoRa kemudian dia transmit, kirim ke apa, ke istilahnya, ke kalau di internet itu kan di cloud ya. Jadi istilahnya kita punya kayak server lokal lah ya. Nah, server lokal, baru si server lokalnya ini yang mengunggah ke, internet. Nah, internet. Jadi ada beberapa sensor ya, bla bla sensor pakai LoRa dikumpulin ke server lokal, nah nanti server lokalnya ngirim ke internet. Nah, ini adalah LoRaWAN. Kemudian yang terakhir di sini ada RFID teman-teman ya. Jadi RFID ini Radio Frequency Identification ya. Nah, biasanya sekarang ini sering digunakan untuk ya ini identifikasi. Nah, bentuknya itu kecil ya. Jadi ada yang bentuknya kecil sebesar biji beras gitu ya. Itu biasanya kalau RFID yang seperti itu ditanam di makhluk hidup ya, bisa di manusia, bisa di, binatang ternak, sapi, kambing, ya, itu
Biasanya digunakan ya untuk sebagai identifikasi ya, gantinya KTP lah ya. Kemudian juga ada yang bentuknya seperti kartu ya, kartu. Kalau teman-teman mungkin pernah ke hotel ya, kemudian buka kartunya, buka pintunya, dengan itu apa, slot pintunya didekatkan dengan kartu putih gitu ya, atau kartu, miliknya hotel, kemudian baru kuncinya bisa terbuka. Nah, itu adalah, RFID ya. RFID ini jaraknya sangat dekat sekali ya, jadi, maksimal itu biasanya 10 senti, minimal 10 senti ya. Jadi, ini adalah metode teknologi komunikasi untuk jarak yang sangat dekat sekali. Jadi menggunakan RFID dan keuntungannya kalau pakai RFID ini, mmm, powerless ya. Bukan berarti powerless ini tidak berdaya ya, tapi dia tidak membutuhkan daya. Jadi, si chip RFID-nya tidak butuh daya, tidak butuh baterai, tidak butuh dikasih listrik, yaitu, eee, terkait dengan RFID. Itu adalah teknologinya atau perangkat kerasnya ya. Lalu, bagaimana kalau saat kita bikin ya, kalau saat kita merancang atau kita istilahnya ngoding ya, kita ngoding di perangkat IoT-nya ya. Jadi, kalau kita pas ngoding di perangkat IoT-nya itu sebenarnya ini dari sisi coding-nya ya, dari sisi kodenya ya, pemrogramannya ya. Itu ada 2 macam yang biasanya kita kenal, yaitu ada REST API ya, atau MQTT API. API itu apa sih ya? Kalau API itu ya Application Programming Interface ya. Jadi suatu interface atau suatu apa ya, suatu program yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan, perangkat lain ya. Jadi modelnya REST API itu seperti ini. Jadi REST API ini sebenarnya dia menggunakan endpoint URL, jadi basisnya dia ini adalah, protokol HTTP ya. Jadi menggunakan HTTP. HTTP itu ya URL yang di-link biasanya ketika kita browsing atau surfing pakai Google Chrome itu kan ada alamatnya ya, www.apa dan apa itu adalah URL-nya. Nah, jadi si REST ini dia pakai metode-metode yang ada pada protokol HTTP ya. Biasanya ada yang digunakan itu ada metode GET, POST ya. GET ini untuk mendapatkan, mengambil data, POST untuk membuat atau mengirim, PUT untuk mengupdate, dan delete untuk menghapus data. Jadi ada 4 metode ini dalam, HTTP ya. Nah, proses kerjanya seperti ini teman-teman. Saya panggirin dulu. Jadi proses kerjanya, misalkan kita punya 2 perangkat ya. Yang pertama mungkin ada kita sebut sebagai server ya, server, nggak bisa. Kemudian kita, yang kita pegang ini, yang kita miliki ini adalah klien. Nah, jadi model simpelnya gini, ketika, kita si klien, dia meminta data, misalkan saya kepingin data, suhu, maka si klien ini dia akan meminta, dia nge-request, request. Nah, kemudian setelah request-nya dibaca, "Oh, permintaanmu apa?" "Oh, dia minta suhu." Kemudian si server memberikan respon. Jadi setelah diberikan respon, maka si klien paham, "Oh, hasilnya dari suhu itu seperti ini." Jadi simpelnya seperti ini ya, simpel, secara sederhananya untuk, REST API. Kemudian untuk metode berikutnya adalah MQTT API ya. Jadi kalau MQTT API ini, lebih seperti kayak apa ya, kayak ada layanan broker lah ya. Jadi kita nggak pakai HTTP ya. Jadi MQTT API ini adalah protokol komunikasi yang ringan ya. Biasanya dia, ada publish sama subscribe ya.
cuman ada 2, kemudian lebih ringan dari HTTP ya, tidak selengkap REST sih sebenarnya. Kalau REST tadi kan ada 2, post, get, put, dan delete. Kalau di sini dia cuman ada publish dan subscribe ya, cuman berlangganan dan mengirim data. Nah gitu. Jadi nggak bisa merubah data, nggak bisa menghapus data. Nah, karena cuma 2 ini cukup ringkas ya, maka lebih ringan daripada HTTP REST. Tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan, sebagian besar IoT ya. Karena kan, IoT pada prinsipnya, kita misalkan kita punya apa ya, kita punya sensor ya, ibaratnya kita punya sensor, ini misalkan ini sensor, kemudian sensor ini dia mendeteksi kondisi alam ya, kondisi sekitarnya, kemudian dari sensor ini kan dia kirim. Nah, kirim ke mana? Misalkan kirim ke server ya, ini adalah servernya, ini ada misalkan ini adalah server, kalau udah ngirim gimana? Ya udah selesai, nah misalkan ini, jadi ngirim ya, jadi si sensor ini nggak perlu, dikasih apa ya, dikasih kemampuan untuk mengubah data ya, untuk ngupdate data nggak perlu, dikasih kemampuan untuk delete data juga nggak perlu ya, buat apa ya, ya fungsinya cuman cukup ngirim aja. Nah kemudian nanti ada perangkat lain misalkan ada smartphone ya, smartphone, "Oh saya kepengen tahu kondisi suhunya," misalkan suhu dari yang ada di lokasi yang ada sensornya ini, maka si ininya, si smartphone-nya, dia mintanya ke sini, ke server. Jadi servernya ini yang, tempat ngumpulinnya, terus si smartphone ini adalah, eee, dia ngambil. Jadi dia subscribe, subscribe, dia langganan data. Contohnya seperti ini teman-teman yang bagan yang besar ini ya. Jadi si sensornya, nih, sensornya dia ngumpulin suhu, ya, kemudian dia, bukan ngumpulin ya, dia mendeteksi ya, deteksi, nah hasil deteksinya dikirim ke sini. Ya, tadi saya katakan di sini server, sebenarnya dia adalah MQTT broker. Nah, si broker ini kan datanya ngumpul di sini. Baru dari data yang ngumpul di sini bisa diberikan ke klien-kliennya. Maka si di sini kliennya dia subscribe. Si klien ini dia subscribe. Dia subscribe ke sini, maka si MQTT broker dia publish, yang ngirimkan data suhu ini. Baik komputer maupun mobile device. Ini ya. Sama ya. Nah, si server ini disebut dengan MQTT broker. Biasanya si MQTT broker itu yang biasa kita kenal itu ada Fruit ya, ada Fruit. Kemudian kalau ada yang pernah mendengar itu ada ThingSpeak. Nah, ThingSpeak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi kan ada 2 macam REST API atau MQTT. Nah, lalu bagaimana implementasinya ya? Jadi kalau implementasinya, kalau kita kepengen menggunakan ini ya, jadi ada beberapa API ya, penyedia API yaitu ada Fruit dan ThingSpeak. Nah, 2 framework API ini biasanya yang sering kita gunakan ya, keduanya sama-sama mendukung atau memiliki REST API ataupun MQTT. Nah, kalau teman-teman mungkin, kepingin coba, nah silahkan googling aja atau teman-teman silahkan langsung kunjungi URL ini ya. Ini kalau di Adafruit ya berarti io.adafruit.com/api, tapi kalau di ThingSpeak ya URL-nya kayaknya lebih panjang ya. Googling aja ThingSpeak ya, jadi ThingSpeak. Think itu benda, speak bicara, jadi benda yang berbicara. Silahkan googling aja di sini ya. Nah, berikutnya kan ada 2.
kapan kita harus menggunakan REST, kapan kita menggunakan MQTT. Nah, jadi kita menggunakan MQTT, ya ini adalah MQTT, kalau yang bawah ini ada REST. Kita menggunakan REST atau MQTT kapan? REST saat kita butuh REST API ketika data yang kita butuhkan ini adalah data dalam rentang waktu tertentu atau data historik. Ya. Gampangannya datanya ini biasanya bersifat continue. Continue mulai misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini kita bisa gunakan yang namanya REST. Kemudian kita butuh API ini yang bisa digunakan untuk manipulasi data. Ingat ya, REST tadi kan ada POST, ada GET, ada update ya. Update tadi ya, ada kemudian ada delete. Jadi kalau pengen modifikasi atau memanipulasi data pakai API ya kita gunakan ini REST. Kemudian perlu respon yang berbeda atas metode yang dikirimkan, nah, seperti GET dan POST. Maksudnya adalah kalau kita sudah mendapatkan data, kalau kita ingin mendapatkan data, respon dari perangkat kita ngapain? Ya, nyala, mati, atau mungkin apa ya? Getar misalkan ya kalau HP ya, atau kemudian ada setting tertentu, kita bisa gunakan ini. Baik di GET ataupun ketika di POST. Beda kalau yang di MQTT. MQTT kan dia cuman publish sama subscribe. Kalau udah dapat subscribe, ngapain? Ya udah dapat data gitu tok. Ya gitu aja. Terus kalau pengen yang seperti ini, ya kita harus main-main codingnya di klien. Nah, di klien ya. Kita settingnya di klien. Tapi kalau di sini kita enggak. Kita bisa settingnya di API-nya. Kita bisa modifikasi API-nya. Nah, ini adalah saat kita menggunakan REST. Kapan kita gunakan REST? Kalau datanya continue, kalau kita ingin manipulasi data, kalau kita ingin respon yang berbeda. Jadi nggak hanya ambil atau store data, tapi kita kepingin yang macam-macam. Itu kita gunakan REST. Oke, berikutnya. Nah, kita gunakan MQTT kapan? Sorry ya, bukan ya. Oh ini. Kok mundur lagi ya, sorry. Nah, kapan kita menggunakan MQTT? Kapan sih? Nah, ketika ini. Yang pertama, kita memiliki keterbatasan daya. Jadi si sensornya ini dayanya kecil. Mungkin kita cuman pakai baterai. Jadi karena dayanya kecil kan nggak mungkin kita pasangin modem atau apa, itu kan nggak mungkin ya. Karena kan menghabiskan banyak daya sehingga sensornya jadi bekerjanya menjadi jangka pendek. Atau ketika kita mengirimkan data yang ukurannya kecil, kita bisa gunakan MQTT. Karena tujuannya apa ya? Cuman ngirim data yang kecil, berarti ya cuman dikirim aja ya, dipublish gitu aja. Kemudian koneksinya tidak selalu terhubung. Karena koneksi tidak selalu terhubung kan bisa putus, bisa nyambung ya, sehingga tidak memungkinkan kalau kita ingin data continue, nggak mungkin kita di sini continue. Jadi kalau kadang mati, kadang nyala, ya kita bisa gunakan MQTT ini. Ya. Kemudian ingin melakukan update yang cepat ke channel. Maksudnya update di sini apa? Ya
store data ya, bukan update untuk merubah data. Jadi, melakukan store data yang cepat. Karena apa? Datanya lebih kecil ya, lebih kecil, terus otomatis, kalau kita ngelihat dari komunikasi data tadi ya di awal, kalau datanya kecil ya split-splitnya sedikit, berbeda dengan data yang besar. Nah, split-splitnya juga akan lebih banyak. Gampangannya seperti itu. Kemudian saat pengiriman paket setiap ini ya, ya juga lebih lebih sedikit, jadi lebih cepat. Kemudian langsung menerima update tanpa harus melakukan pooling ke server. Melakukan penarikan data setiap beberapa detik. Berarti lebih ke kayak aneh ya, real time. Real time, lebih kayak real time. Karena tadi kan metodenya, subscribe ya. Subscribe itu kan berlangganan, ketika ada data masuk langsung disetor, ketika ada data masuk langsung diberikan ke klien. Beda lagi dengan si, REST API ya, kita dapat data kalau metode get tadi di-run, dijalankan. Kalau si ini, si MQTT ya, berarti dia otomatis, di-publish ya, karena kliennya sudah subscribe. Nah, berikutnya, sebelum kita ini ya, kita main-main di IoT, kita ada project kecil-kecilan, kita main-main IoT sendiri di rumah mumpung lagi masa pandemi ya. Kita nggak boleh keluar, nah kita belajar di rumah. Kita akan bikin suatu stasiun cuaca mini ya. Kemudian perangkatnya apa ya? Perangkatnya kita gunakan Node MCU saja ya. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar, "Pak, kok nggak pakai misalkan Arduino?" Arduino. Pakai Arduino bagus ya teman-teman. Cuman kalau pakai Node MCU, karena kita juga kepengen, apa ya, ada seperti komunikasi data secara apa ya, secara jarak jauh, secara tanpa kabel ya, wireless, ya kita isi Node MCU ini dia sudah ada modul Wi-Fi-nya. Kita jadi sudah ya mirip dengan Arduino ya, tetapi dia punya Wi-Fi ya. Jadi bedanya Arduino sama Node MCU ini adalah kalau Arduino itu mungkin pin-nya lebih banyak ya. Pin-nya dia lebih besar daripada miliknya Node MCU. Ya, tetapi si Node MCU dia punya kelebihan dia udah punya Wi-Fi. Ya, sehingga kita nggak perlu repot-repot lagi beli modul tersendiri yang nantinya ditancapin di Arduino. Kita pakai Node MCU aja. Node MCU yang versi terakhir ya, yang beredar di pasaran itu ada kalau nggak salah Node MCU 3. Nah, nanti ngapain sih stasiun cuaca mini ini? Harapannya dari stasiun mini ini kita bisa gunakan untuk monitoring suhu dan monitoring kelembapan. Nah, nanti kita butuh sensor ya, sensor tambahan itu ada yang namanya DHT, biasanya DHT22 ya. Kemudian nanti butuh kalau nggak salah resistor 100 ya, kalau nggak salah 100 ohm ya. Nanti dicek aja di videonya ya. Dengan menggunakan koneksi WiFi sederhana dan web server sederhana. Jadi si Node MCU-nya ini dia sekaligus juga sebagai web server. Ya. Nah, nanti di dalam sini insya Allah nanti akan juga bersinggungan dengan yang namanya REST API. Nah, jadi kayak bikin server di perangkat kecil ya. Nah, dari server ini kita bisa kita bisa akses yang gunakan REST API. Pakai WiFi. Di WiFi. Jadi bayangkan ini ada perangkat ini ada Node MCU. Di sini dia bisa mendeteksi suhu dan kelembapan. Nah, dari perangkat ini dia bisa setor informasi ini ke HP Anda atau ke smartphone Anda. Kan enak ya. Oh, saya kepengen tahu, misalkan saya pengen tahu suhu dan kelembapannya di kandang ayam saya. Teman-teman nggak perlu lari ke kandang ayam bawa termometer, nggak perlu ya, cukup ini aja diletakkan
standby di situ, dikasih power bank, dikasih baterai, nanti teman-teman tinggal akses lewat smartphone, udah ketahuan deh suhunya berapa derajat, celcius, temperaturnya berapa persen ya, titik-titik persen, ketahuan. Oke, itu teman-teman yang bakalan kita, bikin nanti, yang bakalan kita kerjakan nanti menggunakan Node MCU, ya, yang nanti dia untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Baik teman-teman, sekian dulu pembukaan playlist Piota. Jadi silahkan teman-teman ikuti videonya, silahkan teman-teman coba, ya. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman yang lain supaya lebih banyak teman-teman bisa belajar bareng, bisa belajar gratis bersama kita sehingga ilmunya menjadi lebih berkah. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.